Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah ikhwatu fillah, di sore menjelang maghrib ini kita bertemu lagi di penjelasan seputar akidah yang kita akan menyelesaikan pembahasan dari sakitnya sakaratul maut. Kita sudah jelaskan bagaimana sakaratul maut terhadap orang-orang yang beriman, yang dimana sakaratul maut itu akan terasa juga bagi orang yang beriman. Hanya saja Allah menyelamatkan sebagian hamba pilihan dari rasa sakit saat menghadapi sakaratul maut sebagai balasan atas kesungguhan dalam mencurahkan segenap waktu, tenaga, usia, harta, bahkan nyawa. Yaitu orang-orang yang mati syahid, ya. Dan juga orang yang beriman menghadapi sakaratul maut di mana mereka mayoritasnya atau pasti merasakan sakit, ya, sakit yang demikian hebat, ya, itu ya, sakit yang luar biasa, itu ya. Nanti kita akan perjelas melalui pembahasan tentang saat ruh berpisah dengan jasad. Ini lebih ngeri lagi, ya. Maka tentunya sebagai ampunan bagi kita, ya, itu akan terasa juga sakit sakaratul maut itu benar-benar, ya, gitu. Hanya bagi orang yang mati syahid, rasa sakitnya itu seperti gigitan seekor semut, ya, gitu. Tetapi bagi orang-orang yang kafir, musyrik, murtad, munafik, dan fasik, ya, rasa sakit yang mereka alami itu sangatlah berat. Disebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 93, walau taro indil zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun.
Ini yang jadi pembahasan pokok kita hari ini tentang rasa sakit yang dialami oleh orang-orang kafir, ya. Musyrik, munafik, fasik, ya. Fasik itu masih bagian dari orang beriman sebenarnya, cuman mereka tidak taat, ya, itu. Ya. Dalam surah Al-An'am dijelaskan, alangkah dahsyatnya sekiranya engkau melihat di waktu orang-orang yang zalim itu berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawa kalian, pada hari ini kalian dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kalian telah mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kalian selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Jadi orang-orang zalim itu, ya, bisa orang kafir, munafik, musyrik, murtad, fasik, ya, atau judulnya orang-orang zalim, ya, gitu. Yang namanya kezaliman itu kadang disadari, kadang tidak, ya. Tuh. Nah, contoh sebenarnya, ya, kezaliman terhadap alam semesta itu, ya, buang sampah di mana aja itu zalim sebenarnya. Zalim itu, ya, zalim itu, ya. Membuat mudarat bagi orang lain itu zalim, ya, gitu. Itu, ya. Dan termasuk tentunya kezaliman itu ketika kita tidak mencegah penyakit itu menular pada orang lain, itu, ya. Saya nggak bilang yang masker itu selamat, yang tidak pakai masker itu zalim, enggak, ya. Utama hak masing-masing, gitu, ya. Tapi hendaknya waspada, gitu. Itunya, itu, ya. Hendaknya waspada, itu, ya. Sana pakai masker zalim, gitu, ya. Ngantong mudarat ka batur, gitu, ya. Gitu, ya. Kalau orang sakit pakai masker kemudian dia tidak menularkan pada orang lain, ya bagus, tuh. Tapi kalau dia sakit batuk-batuk ke masjid, tuh, ya, sanes benang, tuh, ya, nah itu, ya. Kade, ya. Namina kezaliman teh kadang tersadar, gitu. Itu masing-masing lah, gitu, pakai masker itu, ya. Saya mah ada pakai masker, gitu. Kadang tidak sampaikan diwajibkan pakai masker kesah, gitunya, gitu, ya. Ayo bisaan ngadalilna, gitu, ya. Ngadalilna tauhid, gitu, ya. Takut kepada Allah, gitu, ya, itu jelas. Ngandai mah waspada, gitu. Sanu takut kepada selain Allah, gitu, ya. Dengan memakai masker sah sebenarnya. Kecuali yang, ya, akidahnya belum benar maknya pasti, tapi ya berlaku orang nu ngaji cenah pakai masker takut kepada selain Allah, tentu gitu, katanya. Ada itanya, gitu. Kita jangan memvonis seseorang dengan si mah begini dan begitu, jangan, tuh, ya. Gitu. Yang masalah itu ketika kita merasa ada gejala, kemudian kita tenang-tenang saja, ya, dekat-dekat dengan orang lain, tidak tersadar orang lain itu terkena imbasnya, itu yang sangat disayangkan, ya, itu, ya, itu yang jadi masalah, gitu. Nah, makanya di sinilah perlunya mawas diri, ya.
mawas diri. Ya, orang dengan kondisi kita dengan yang sekarang kena nggak? Orang anjuran dari pemerintah ketika sakit tidak ke masjid. Di risalah saja bilang sebenarnya nggak usah ke masjid kalau sakit gitu ya, sakit sedikit ya sudah gitu. Kecuali emang kalau tidak ada imam teing gitu ya. Gitu. Sedaya nabunan imam gitu. Gitu ya. Gitu. Ya, dinya ada sadaya nabunan imam gitu. Dia mah dan kayaknya imam lah gitunya, bade saha oge bade saya diangkat gitu, teu masalah gitunya gitu. Gitu, saya udah 3 kali gitu nggak badalan di ditu nya jadi imam ya. Jadi ini harus hati-hati, kita mawas diri ya. Gitu ya. Jangan merasa aman ketika kita sehat, begitu juga apalagi merasa aman ketika sakit ya. Udah mau ketularan, ya, mau. Ya. Jangan merasa aman, jangan merasa sudah baik gitu ya. Gitu. Karena hakikatnya Allah yang menjadikan kita punya kebaikan itu ya, termasuk juga kesehatan itu ya. Gitu. Itu ya. Nah, makanya harus mawas diri gitu ya. Jangan hanya karena ya si gitu. Jadi kita susah mengikuti perintahnya, akhirnya kita suzon, dikatakan katanya orang yang pakai masker sebagainya orang yang togut, aduh aliazubillah. Jangan takut cenah gitu, aduh aliazubillah. Begitu ogetnya. Kadeknya itu udah mentakutkan orang lain itu bahaya sebenarnya. Gitu ya. Jadi mawas diri lah gitu. Jangan kita memberikan mudarat kepada orang lain gitu. Jadi itulah kezaliman, kadang tidak disadari. Orang yang zalim itu membicarakan kejelekan saudaranya itu ya. Kadang tuh nyadar gitu. Iya, si salah, ya salah dia nasihati, bukan terus dibicarakan aibnya ya. Nah, itu juga zalim sebenarnya. Itu ya. Hutang tadi bayar, tapi kan ka pemilikna butuh tak bisa ngegentosan, zalim gitu ya. Kadetan boga utang. Jadi kadang ternyadar zalim tanya, ya gitu. Ya, ancaman buat orang yang zalim. Hanya saja memang di sini di ayatnya tentang orang yang zalim itu yang mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, gitu ya. Dan menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya, gitu ya. Tapi tetap kita sebagai orang yang beriman waspada terhadap kezaliman gitu. Karena itu jadi zulumat di hari kiamat ya gitu. Dan juga di surah Al-Anfal ayat 50 sampai 51 ya. Di sini tidak ada tulis ayatnya ya. Walau taro idza tawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamil abid. Kalau engkau melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah oleh kalian siksa neraka yang membakar. Tentulah engkau akan merasa ngeri. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya.
Jadi orang kafir itu bagaimana mereka itu ya, dikatakan rasakanlah oleh kalian siksa neraka yang membakar. Itu ya. Nanti ini diperjelas lagi bagi orang-orang kafir bagaimana ketika ruhnya itu akan berpisah dengan jasad. Itu ya. Apakah ruh bisa melihat kita ketika dicabut nyawa? Misalnya si Fulan cabut nyawa, gas beres dicabut nyawa, kelas dicabut nyawa gitu ya. Nah si ruh nanti bisa lihat sekitar kita atau enggak gitu ya. Kulir ruhu min amri robbi ya. Kita jelas nama ya. Nanti diterangkan ya. Katakanlah bahwa ruh itu urusan Allah. Nah, tidak dikasih tahu apa itu ruh. Apakah ruh itu sudah di mana? Di film itu ya. Cabut nyawa sudah di film ya. Atau roh cuman bayangan hungkul sudah di Naruto gitu ya. Panona semua itu ya. Cabut kusai teh kusa Nagato. Sanes gitu ya. Kita mah min amri robbi, urusan Allah itu mah kudu orang. Iya gitu. Itu ya. Itu nanti ya, itu nama spoiler ya lah katanya. Jadi ada perkataan oleh malaikat ya, berkata pada orang-orang kafir, rasakanlah oleh kalian siksa neraka yang membakar. Itu karena perbuatan tangan kalian ya. Karena perbuatan orang-orang yang kafir ya. Dan Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya, tapi hambanya yang menganiaya dirinya sendiri ya. Dan surat Muhammad ayat 25 sampai 27 Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asy-syaitanu sawwala lahum wa amla lahum dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Hampir sampai belakangnya ya. Alah ya. Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang atau murtad, ini buat orang yang murtad ya. Sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa. Sawwalalahum wa amlalahum, dan memanjakan angan-angan mereka. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, orang-orang Yahudi, kami akan mematuhi kalian dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka. Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka dan punggung mereka? Ini benar-benar diberikan pertanyaan ya, kalau malaikat mencabut nyawa sambil memukul muka dan punggung mereka pasti sangat sakit ya. Itu dosa itu dosa orang-orang murtad, itu benar-benar siksaannya ya, itu siksaan kepada mereka gitu ya. Itu adalah balasan terhadap dosa mereka, perbuatan mereka ya. Karena itu bahwa keislaman itu adalah sebuah jalan ya. Ya. Keislaman itu adalah sebuah jalan yang tetap kita harus istiqomah di dalamnya. Saat ini ya, itu banyak bagaimana jalan-jalan yang menunjukkan
yang menggoda seseorang itu untuk keluar dari Islam. Waliyadzubillah. Sudah banyak pemahaman-pemahaman yang berusaha untuk menjauhkan dari Islam. Walaupun minimalnya tidak keluar dari Islam, tapi membuat mereka terbiasa dengan budaya, pakaian, moral, akhlak, etika, dan sebagainya yang berkaitan juga dengan akhlak orang-orang kafir. Tuh. Maka ketika kita dijelaskan kebenaran, seorang yang beriman itu adalah dia menerima kebenaran itu ya. Fa'inna dzikra tanfa'ul mu'minin ya. Itu akan berguna buat dia ya gitu. Itu ya. Itu yang mah cenah haramkan ieu. Padahal dia tidak mengharamkan ya. Dijelaskan cenah ya si wayang teh cenah diharamkan dan sebagainya. Di mana sebenarnya si wayang diharamkan dan tengah haramkan. Cuman dikatakan itu yang lebih baik gitu ya, ditinggalkan dan sebagainya gitu ya gitu. Itulah ketika orang itu ya tidak menilai dengan akal sehat juga ya. Dan juga tidak menilai dengan hatinya gitu. Itu ya. Ya pokoknya ya zuzon aja gitu kepada orang yang menjelaskan tentang sunnah itu ya. Zuzon aja. Akhirnya berusaha melaporkan dan sebagainya. Waliyadzubillah. Itu ya. Ini sebanyak kan kalau kita ingin introspeksi pada diri kita itu ya. Memang berapa persen sih keislaman kita yang sudah diamalkan itu ya. Terus kita memvonis begini dan begitu, memang berapa persen keislaman yang kita amalkan? Sudahkah keislaman kita 50? Boro-boro gitu ya. Boro-boro 50 lah, 20 we meureun lah gitu keislaman gitu. Coba syariat yang kita taati cobanya. Ya sholat we, waktu sholat cing pada tepat waktu teu, di awal waktu teu. Tah eta. Ya, jangan berani memvonis orang tidak memvonis diri kita sendiri gitu ya. Orang vonis orang dicela sana sini padahal itu tidak benar tuh ya gitu. Padahal diri kita sendiri yang banyak kesalahan tuh ya. Eta namina kezaliman teh yang nantinya akan bahaya di saat sakaratul maut. Nah, itu hati-hatinya. Itu ya. Itu sedikit pesan dari saya ya. Nah, itu saja dahulu yang bisa disampaikan. Insya Allah kita akan pasang kita akan sambung lah dengan pembahasan untuk kayak tentang goiban tuh ya. Tentang goiban kayak tentang saat ruh berpisah dengan jasadnya gitu. Ya, tentang jin dan sebagainya, kelompok jin naon gitu nya. Dawuh sebenarnya kuntilanak kuntilanak ya gitu nya. Lawan cerita-cerita hungkul gitu. Bisa we orang teh aya ngayakeun teh nya. Tentang jin mah kede eta mah belakangan tuh mah. Ya tentang saat ruh berpisah dengan jasad ya. Ya itu saja dahulu. Wallahu minkum wallahu fikum. Insyaallah nanti Selasa kita lanjut dengan tauhid ya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fili walil yarhamu wa kama rabbayani shaghira. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min ladunka rahmah. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.